Apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali bersama program Optika Sepekan. Bersama saya Ratu Sakinatul akan menyampaikan sejumlah informasi yang menarik. Di antaranya, dugaan arus uang ke KPK pada kasus Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta saling menduga pasca pertemuan SBY dan Joko Widodo. Dan pemirsa, berikut Optika Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarno Putri. Penggagasnya tersebut konon dari Guntur Soekarno Putra. Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI ke-1 Soekarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarno Putra, dalam opininya di salah satu surat kabar nasional Sabtu 30 September lalu. Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya setelah purna tugas sebagai presiden. Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Guntur terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno. Jokowi menurut Guntur berani melakukan hilirisasi biji nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara. Dengan usulan agar Jokowi menjadi ketum PDIP, Guntur menilai Megawati bisa menjadi ketua Dewan Pembina. Usulan agar Joko Widodo menjadi ketua umum PDIP langsung ditanggapi dingin oleh sang presiden. Jokowi enggan menjadi ketum PDIP karena ingin mengisi hari-hari setelah menjadi presiden di Solo. Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana politik ya, Pak? Nggak ada rencana politik ya, Pak? Banyak yang muda-muda. Siapa Pak yang muda? Siapa nih Pak yang muda? Apanya? Yang muda-muda itu siapa, Pak? Ada Mbak Puan, ada Mas Prananda. Gitu kan. Jokowi mengatakan banyak tokoh muda yang layak menjadi ketum PDIP. Dia menyebut nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespon Jokowi soal usulan menjadi ketum PDIP menggantikan Megawati Soekarno Putri. Puan mengatakan jika dirinya taat pada aturan PDIP, karena PDI Perjuangan punya mekanisme dalam menentukan hal tersebut. Gasi oleh Kongres Partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader, tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu, dan itu melanggar ADART. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Pemirsa, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju disampaikan melalui surat kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Kamis 5 Oktober 2023. Syahrul mengatakan membutuhkan waktu dalam menghadapi perkara dugaan korupsi yang menjeratnya. Ia pun sanksi atas apa yang menimpanya saat ini. Syahrul meniti karir mulai dari lurah, kemudian menjadi camat, dan 25 tahun jadi kepala daerah. 10 tahun jadi bupati, wagub 4 tahun, dan menjadi gubernur. Syahrul mengatakan surat pengunduran diri ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ia belum bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya KPK telah meningkatkan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi di Kementerian Pertanian menjadi penyidikan. Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul, mulai rumah pribadi di Makassar dan kantor Kementerian Pertanian. Dalam penggeledahan ini di rumah dinas Syahrul di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, penyidik KPK menemukan duit senilai puluhan miliar rupiah serta senjata api.
Syahrul Yassin Limpo salah satu kader Partai Nasdem yang terjerat kasus korupsi pada tahun ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan BTS. Kasus Syahrul Yassin Limpo semakin pelik sebab muncul isu ada uang mengalir ke tubuh KPK. Terkait isu miring ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membantah telah menerima uang sebesar 1 miliar dolar Singapura. Ketua KPK Firly sangat serius merespon dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly memastikan tidak ada pimpinan KPK yang melakukan dugaan pemerasan tersebut. Pimpinan KPK telah menjaga integritas dengan tidak bertemu pihak yang terkait dengan perkara, apalagi bertemu dengan pihak yang tidak dikenal. Nama pimpinan KPK telah berulang kali dicatut pada banyak kasus. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyambut tamunya Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu. Disebutkan, pertemuan kedua tokoh itu disebut membicarakan hal yang melampaui pemilu 2024. Usai pertemuan, Jokowi sempat mengantar SBY ke mobil dari salah satu pintu masuk Istana Bogor, tepatnya di Jalan Juanda. SBY terlihat keluar istana saat waktu menjelang sore. Pertemuan antara SBY dan Jokowi berlangsung hampir 1 jam. Pertemuan SBY dan Jokowi dikaitkan dengan isu reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju atau KIM. Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon jatuh pada 4 Oktober 2023. Sementara itu, Partai Demokrat membenarkan peristiwa pertemuan SBY dan Jokowi. Terkait agenda pertemuan SBY dengan Jokowi itu membahas penawaran kursi Menteri Kabinet dan belum ada jawaban yang jelas. Disebutkan dalam pertemuan ini SBY tidak mewakili partai. Pembicaraan dua tokoh lebih luas ketimbang perihal partai dan urusan pemilu. Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah, bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Pertemuan SBY dan Presiden Jokowi membicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan. Silaturahmi diyakini akan memberi dampak positif membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk. Sementara itu, PDIP mengapresiasi Jokowi melakukan komunikasi dengan semua pihak. PDIP menilai pertemuan Jokowi dan SBY bisa membangun stabilitas politik. Menurut Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, pertemuan yang membangun silaturahmi sangat bagus. Apalagi SBY merupakan sosok presiden sebelumnya. PDIP sangat mengapresiasi langkah Jokowi bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak. Pertemuan Jokowi dan SBY dapat membangun stabilitas politik. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui apa isi pembicaraan Jokowi dan SBY, termasuk soal isu reshuffle kabinet yang mencuat buntut pertemuan tersebut. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Pemirsa, per Rabu 4 Oktober 2023, TikTok Shop atau fitur jual beli dari media sosial TikTok resmi ditutup di Indonesia. Penutupan TikTok Shop tersebut menyusul kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan social commerce berdagang, tetapi hanya sekedar berpromosi. Dari pihak manajemen TikTok, penutupan layanan TikTok Shop sebagai komitmen perusahaannya untuk menghormati dan mematuhi peraturan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia. Dalam Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, pemerintah tidak melarang TikTok untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Hanya saja, ingin mengatur tatanan transaksinya dengan memisahkan TikTok sebagai media sosial dan TikTok sebagai e-commerce.
Artinya, apabila TikTok masih tetap ingin berbisnis jual beli, TikTok harus membuat perusahaan entitas baru dalam bentuk e-commerce. Begitu pula dengan para seller yang ada di TikTok Shop harus memindahkan lapaknya ke platform e-commerce. Adagium hukum dirasa sangat relevan jika dikaitkan dengan isu regulasi ekonomi digital yang berdampak negatif terhadap UMKM. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik pada 26 September 2023 berisi 4 perubahan substansif. Pertama, platform e-commerce dan sosial media harus dipisah. Kedua, platform e-commerce dilarang bertindak sebagai prosuden. Ulang. Kedua, platform e-commerce dilarang bertindak sebagai produsen. Ketiga, produk yang dijual lintas negara melalui e-commerce wajib dijual dengan harga minimum $100 Amerika Serikat guna mencegah predator pricing. Keempat, hanya produk-produk yang masuk dalam positive list yang boleh dijual lintas negara melalui platform e-commerce. Praktik monopoli terjadi tidak hanya di platform e-commerce, tetapi juga di online search, media sosial, ride-hailing, dan juga App Store. Respons sikap pemerintah patut diapresiasi karena telah mengisi kekosongan hukum di ekonomi digital yang banyak merugikan masyarakat. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Baik pemirsa, demikian Optika Sepekan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ratu, sampai bertemu di Optika Sepekan selanjutnya.